Pengembangan super vitamin E dari minyak sawit untuk terapi kanker. Di dalam sawit itu ada komponen yang namanya vitamin E. Limbah sawit dapat diolah untuk mendiagnosis penyumbatan darah pada paru-paru. Untuk tahun pertama kita alhamdulillah sudah berhasil membuat partikel yang ukurannya bisa terdeposisi dalam paru. Upaya petani milenial Desa Andonosari, Kabupaten Pasuruan, tingkatkan kualitas budidaya tanaman apel dan wujudkan desa wisata. Nah, jadi petani milenial, jadi kita juga menemukan mereka itu mungkin sekitar di bawah 40 tahun. Selengkapnya di Brindeli News bersama saya Berlian Irawan. Indonesia adalah penghasil minyak sawit terbesar di dunia, dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk sabun dan biodiesel. Kali ini, peneliti Pusat Riset Vaksin dan Obat BRIN, Asep Bayu, mengungkapkan bahwa minyak sawit dapat dikembangkan untuk pembuatan super vitamin E yang berguna untuk melawan sel kanker. Di dalam sawit itu ada komponen yang namanya vitamin E. Nah, vitamin E ini mungkin kalau di orang awam itu hanya kita mengenal istilahnya sebenarnya ada dua komponen vitamin E, tokoferol, tokotrienol. Nah, umumnya yang banyak ada di sumber-sumber alam, terutama dari minyak nabati, itu adalah komponen vitamin E tokoferol. Nah, menariknya sawit itu bukan tokoferol yang banyaknya, tapi tokotrienolnya yang banyak. Kalau dari hasil kajian kami memang sekitar 80% lebih. Minyak sawit mengandung vitamin E yang 80% komponennya adalah tokotrienol yang memiliki sifat anti kanker dan berdaya jual tinggi. Pembuatan vitamin E memanfaatkan produk samping dari minyak sawit yaitu palm fatty acid distillates atau asam lemak sawit yang diekstrak dan diformulasikan dalam bentuk nano emulsi berbasis air, bertujuan agar lebih mudah diserap oleh tubuh dan khasiat yang diharapkan dapat tercapai. Pada uji coba in vitro menggunakan sel kanker payudara dan sel kanker paru-paru, didapatkan hasil nano emulsi vitamin E berpotensi menghambat pertumbuhan sel kanker sebesar 80%. Selanjutnya akan dilakukan uji coba in vivo pada hewan. Di dalam tadi menggunakan sel kanker ya untuk saat ini. Berbasis sel kanker ya harapannya sih sebenarnya untuk akhirnya kita diharapkan untuk pengujian imunomodulator juga, yang mana ini juga berkaitan dengan terapi kanker. Upaya pengolahan limbah sawit terus dilakukan pemerintah, mulai bahan bakar, pakan ternak, pupuk, hingga bahan baku alat kesehatan. Cangkang sawit sebagai bahan baku pembuatan nanopartikel mampu mendeteksi emboli paru atau penyumbatan darah pada paru-paru. Peneliti Pusat Riset Teknologi Radioisotop, Radiofarmaka, dan Biodosimetri BRIN, Indra Saptiama, mengungkapkan cangkang atau karbon sawit dapat dimanfaatkan sebagai bahan substitusi impor nano aerosol karbon untuk pencitraan visual deteksi emboli paru. Proses karbon sawit terlebih dahulu diolah menjadi ukuran terdeposisi ke dalam paru, kemudian karbon sawit akan ditandai dengan radioisotop teknisium 99M yang memancarkan radiasi gamma. Nano aerosol karbon bertanda teknisium 99M masuk ke paru melalui inhalasi, kemudian dideteksi dengan kamera gamma untuk mendiagnosis emboli paru. Untuk tahun pertama kita alhamdulillah sudah berhasil membuat partikel yang ukurannya bisa terdeposisi dalam paru. Pertama itu. Terus yang kedua juga penandaannya atau menempelkan si radioisotop TC99M ke karbonnya itu kita sudah berhasil dan memiliki kemurnian yang sangat tinggi, di atas 99,99%. Itu yang capaian kita di tahun pertama alhamdulillah. Tapi memang yang kedua, partikel itu sekecil mungkin sebenarnya. Ya, itu yang masih menjadi PR kita gitu ya. Kemudian sifat dari aerodinamis dari partikel si nano partikel karbon. Itu yang masih menjadi PR di tahun kedua ini. Dan selanjutnya adalah menguji toksisitasnya, efek terhadap si sel paru ya. Yang kedua
ingin melihat efikasinya, bagaimana dia mendiagnosis parunya. Kita bisa menggunakan pakai uji hewan coba gitu ya, ingin melihat seperti sejauh mana efektivitasnya. Metode deteksi emboli paru menggunakan nanopartikel banyak diterapkan di dunia medis, namun masih terkendala dengan harga yang tinggi. Indra berharap pemanfaatan karbon sawit bisa mensubstitusi bahan baku nanoaerosol karbon sehingga diagnosis emboli paru dapat digunakan masyarakat. Ya, kalau secara komersial memang di luar sana sudah banyak karbon yang komersial untuk aerosol karbon ya, bertanda tanya SIM 99M gitu ya, yang komersial sudah digunakan di luar sana. Cuma memang di Indonesia sendiri masih terbatas. Yang saya ketahui baru ada satu rumah sakit yang menggunakan aplikasi nano aerosol karbon itu di RSAS gitu. Dan memang harganya cukup mahal gitu. Makanya oleh sebab itu harapan kita teknologi yang kita bisa kembangkan ini bisa mengurangi harga produknya gitu ya, atau harga diagnosisnya gitu, sehingga terjangkau dan menjadi nilai tambah ekonomi juga untuk penggunaan limbah karbon kelapa sawit, mensubstitusi gitu ya, dan juga bisa mengembangkan teknologi nuklir ini bisa ke masyarakat. Kita harapannya bisa substitusi impor ya. Peran strategis perekonomian nasional sektor hortikultura dan perkebunan diterapkan di Desa Andonosari, memiliki kebun apel terluas di Indonesia, daerah yang didaftarkan sebagai destinasi wisata alam berbasis desa wisata. Dua peneliti Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan BRIN, Donald Sihombing dan Wahyu Handayati, memberikan wawasan berharga kepada para petani Andonosari. Wahyu Handayati memaparkan inovasi teknologi budidaya tanaman florikultur, sementara Donald Sihombing menjelaskan tentang berbagai hama dan penyakit yang dapat mempengaruhi tanaman hias dan buah. Para petani milenial berdiskusi dengan periset BRIN terkait masalah hama dan penyakit yang dapat mengancam hasil panen. Mereka menyambut baik solusi yang diberikan oleh periset BRIN untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Nah, jadi petani milenial, jadi kita juga menemukan mereka itu mungkin sekitar di bawah 40 tahun. Nah, mereka itu sangat antusias untuk mengembangkan daerahnya untuk tujuan agrowisata, terutama nanti untuk wisata tanaman hias dan apel rencananya ke depan. Harapan ke depan kepada mereka, jadi selain untuk budidaya dapat dikemas sebagai tujuan wisata atau agrowisata, jadi berupa petik apel atau sayuran atau tanaman hias. Jadi agar ada penghasilan petani terutama pada saat harga komoditas tersebut sedang jatuh. Kemudian harapan ke depan ada pendampingan teknologi dari mereka, terutama untuk pengembangan tanaman hias potensial dan pengendalian penyakit, terutama untuk penggunaan agen hayati. Saya Berlian Irawan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.